Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan bahas lagi tentang Laravel Jetstream ya. Jadi mungkin kawan-kawan akan bosen kalau Jetstream dibahas terus ya. Tapi ini adalah versi major kedua dari Jetstream, versinya 2.0, dan apa aja sih perubahan yang terjadi di Laravel Jetstream 2.0 ini. Atau 2.x itu ya, tulisannya 2.x seperti itu. Nah, sebenarnya saya sendiri juga belum ngerti perubahan-perubahannya apa aja. Jadi mungkin kita bisa langsung cek aja ya. Cuma ada beberapa hal yang saya tahu ya. Jadi yang pertama itu tentang out. Kalau dulu kan out yang di stacknya inersia itu tetap pakai Livewire kalau nggak salah untuk view-nya ya. Nah, sekarang out di stack inersia itu udah pakai ya inersia, full inersia ya. Jadi pakai Vue.js juga. Nah, mungkin kita akan explore bareng ya. Di sini nanti kita cek di dokumentasinya apa aja sih yang berubah di Laravel Jetstream kedua ini. Oke, langsung aja kita install terlebih dulu ya. Jadi di sini saya akan masuk ke folder yang biasa saya gunakan ya. Jadi di sini saya akan install Jetstream-nya. Jadi saya akan gunakan Laravel new jet. Jets gitu ya. Kemudian di sini akan saya gunakan flag jet supaya dia pakai Jetstream, dan untuk Laravel installer terbaru dia sudah pakai Jetstream kedua. Oke, di sini saya akan coba dengan stacknya inersia ya. Jadi apakah pakai tim? Kita gunakan ya saja karena kita cuma coba-coba. Kalau nggak butuh fitur tim ya nggak usah diinstal, atau pakai no aja ya. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat available stacknya Livewire sama inersia view. Kemudian instalasinya di sini kita bisa lihat, kita bisa gunakan ini atau kita bisa gunakan yang saya contohkan tadi ya. Jadi gunain Laravel installer kemudian dengan flag jet. Konsepnya ini ada namanya Laravel Fortify ya. Jadi dia adalah backend authentication yang bisa digunakan untuk penerapan atau implementasi ke front end. Itu bebas, kita mau pakai apapun itu terserah ya. Nah, kemudian dia pakai action. Kalau di Breeze atau di Laravel UI sebelumnya semua yang berhubungan dengan autentikasi itu kan dia ditaruh di controller. Nah, kalau di Jetstream itu dia ada di folder action atau di class action nantinya. Terus view spec-nya itu dia disimpan di sini untuk Livewire ya, atau Livewire itu pakai directory kayak Bleed biasa, sedangkan kalau pakai inersia itu disimpan di resource.js page seperti itu. Kemudian ini layouts-nya itu bisa gunain untuk yang Livewire itu pakai default-nya ya. Kemudian untuk inersia itu di sini posisinya ya. Jadi resource.js layouts app layout.view. Jadi kurang lebih kayak gitulah strukturnya ya. Kemudian di sini untuk building app-nya udah kita bahas sebelumnya, jadi nggak perlu terlalu kita bahas ya. Jadi di sini ada authentication untuk fiturnya. Jadi apa aja sih yang ada ya? Jadi seperti biasa masih sama seperti yang sebelumnya. Ada register, login, terus kemudian password reset seperti itu ya. Kemudian ada yang baru di registration-nya. Oke, jadi di registration itu ada yang namanya requiring TOS atau Term of Service atau Privacy Policy Approval. Jadi kita coba cek. Kita lihat sekarang udah selesai instalasinya, udah di-build juga. Oke, kita bisa cd ke jet. Oke, nah kita udah nggak perlu jalanin npm install dan npm run dev ya, karena udah dijalanin. Sekarang kita buka di text editor. Oke, jadi ini text editornya Jetstream. Oke, kalau kita coba jalankan di Chrome kayak gini, jets.ts. Jadi saya pakai Valet ya. Jadi ini nggak ada database-nya. Jadi kita bikin dulu database-nya. Oke, kita bikin namanya jets. Oke, seperti ini. Kita open dan di sini kita refresh. Udah beda, dan di sini kita run migration-nya. Oke, kita refresh dan di sini kita punya tampilan seperti ini.
Oke, registration. Oke, atau register. Nah, gimana sih kalau kita requiring term of service-nya? Nah, kita bisa lakukan konfigurasinya di file config/jetstream.php. Oke. Kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian masuk ke bagian config Jetstream. Oke, di sini kita bisa lihat term and policy kita aktifin seperti ini. Nah, misalnya profile foto mau kita aktifin ya silakan diaktifin juga. Oke, Chrome di sini. Oke, mungkin di sini akan saya geser dulu jadi biar mudah ya. Oke, kita bisa coba refresh sekarang dan di sini kita bisa lihat I agree to term of service and privacy policy. Nah, kita coba cek apa sih isinya dua halaman ini ya. Jadi di sini privacy policy-nya kosong dan di sini juga term of service-nya kosong. Nah, gimana kita customisasi? Kita coba baca di dokumentasinya ya. Nah, dia disimpan di resource markdown terms.md dan kalau policy di policy.md ini. Oke, kita coba cek untuk memastikan ya. Nah, ini ada ya namanya policy.md. Misalnya kita tambahin kawan coding gitu ya. Kita bikin seperti ini. Di sini juga kita tambahin supaya tahu aja perubahannya ya. Jadi kalau mau nambahin term of service di websitenya, silakan ditambahkan atau diubah file ini ya. Oke, di sini kita refresh dan di sini kita bisa lihat langsung berubah ya. Oke, kita refresh dan di sini juga langsung berubah. Terus kemudian kita cek ya, kita cross check bahwa untuk view dari si inertia stack ini dia sudah full pakai si ya inertia atau view ya. Jadi di sini layout, page-nya ini ada out, ada register dan lain-lainnya. Nah, ini kalau di versi sebelumnya dia bakalan pakai stack-nya Livewire. Jadi aneh. Dia pakai stack-nya inertia tapi yang digunain Livewire di sini untuk outnya. Jadi ini udah di fix di versi kedua dari Jetstream. Nah, berikutnya apa lagi yang baru? Saya juga kurang tahu ya. Jadi kita coba cari tahu. Kalau profile management udah bisa kita lihat ya. Enable profile foto ya kita buat di sana tadi. Oke, nggak ada yang baru rasanya di sini. Password update ini juga nggak ada yang baru. Password confirmation. Ini juga kayaknya nggak ada deh. Oke, jadi ya sama aja seperti itu. Kemudian API, first party API. Oke, nggak ada ya. Nah, stack fitur ini kita bisa lihat inertia, ada modal, komponen. Nah, ini bisa kita manfaatin. Terus di sini Livewire juga ada modal, ada komponen, ada kita coba cek komponennya ya. Ini komponen dari Jetstream. Kalau mau publish bisa pakai vendor publish tag Jetstream views ini. Oke, kita coba publish ya. Oke, kita publish, kita paste di sini. Oke, di sini kita bisa lihat dia di copy ke resource views vendor Jetstream. Oke, di sini kita resource views. Sorry, di sini harusnya kan kita itu pakai stacknya inertia, tapi ini kita publish si Livewire ya. Ini nggak masalah juga sih sebenarnya. Dan di sini kalau mau komponennya, komponen si Jetstream inertia nggak ada di sini, nggak bisa dipublish, tapi ya seperti ini komponennya langsung ada di resource.js Jetstream directory atau di dalam folder Jetstream yang ada di dalam resource.js seperti itu. Nah, mungkin gitu aja ya, jadi nggak terlalu banyak yang baru. Jadi kalau tadi ini salah satu yang penting sih, terus sama stack yang diperbarui untuk halaman outnya sudah benar-benar pakai inertia untuk pilihan stack inersianya. Kalau dulu masih setengah-setengah ada Livewire-nya gitu ya. Nah, ini cukup penting karena ya kita harus punya aturan untuk website atau privacy policy untuk website yang kita gunakan atau kita buat seperti itu. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.